Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nevli Yuliana, berasal dari SD Negeri 11 Paribatu. Perkenalkan, nama saya Sahma Rizal, berasal dari SDN 09 Kampung Parit. Perkenalkan, nama saya Fitri Misiska, berasal dari SDN 10 Paribatu. Pada hari ini kami dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Pasaman melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Salam, Bu Il. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, Bu. Baiklah, sebelumnya Bapak akan mengadakan praktek coaching dengan coaching. Iya. Baiklah, saya sebagai supervisor Iya. akan menilai Bapak dalam praktek coaching nanti. Iya. Yang pertama yang perlu Bapak pahami, Iya. yaitu apakah sudah sesuai dengan alur kita. Iya. Yang kedua, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Iya. Dan ketiga, jangan lupa ya Pak, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, Iya. proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya. Jadi pertanyaan pertama, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Terima kasih, Bu. Mungkin potensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching nanti adalah pertama present, kehadiran penuh, kedua mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi Bapak ingin yang pertama adalah present, keadaan penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Jadi yang kedua, pertanyaan saya Pak ya, kompetensi mana yang ingin akan Bapak kembangkan secara spesifik? Ya, makasih, Bu. Untuk kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Karena menurut saya dengan mengajukan pertanyaan berbobot, si coach akan mampu menyampaikan permasalahannya dan menemukan solusi dari masalahnya tersebut. Oke, jadi Bapak akan melaksanakan pertanyaan yang berbobot kompetensinya ya. Jadi kemudian yang terakhir ya Pak ya, indikator yang bagaimana yang Bapak harapkan dalam proses coaching kali ini? Ya, indikator yang saya harapkan tentunya sesuai tadi, Bu, setelah proses coaching, si coach nanti menemukan solusi dari permasalahan. Itu, Bu. Baik Pak ya, Ya. demikian dulu ya Pak observasinya kali Ya. ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coaching. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum Pak Zal. Waalaikumsalam, Beka. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Beka. Beka, gimana kabarnya? Alhamdulillah juga sangat baik Pak Zal. Begini Pak Zal, apakah Pak Zal ada waktu hari ini? Ada, Bu. Ada apa, Bu? Begini Pak, saya ingin bercerita atau mencari solusi dari masalah yang saya hadapi. Oke, baik, Bu. Nah, kira-kira apa harapan Ibu dari percakapan kita nanti? Saya ingin dari setelah diskusi nanti, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Baik. Jadi Ibu ingin mendapatkan solusi di masalah itu. Nah, saya menceritakan apa permasalahan itu. Seperti ini Pak, di kelas saya tuh ada salah satu siswa ya Pak ya. Iya. Dalam belajarnya dia sangat sulit untuk konsentrasi Pak. Iya. Terus gimana itu Pak pendapat Bapak? Oke. Jadi masalah itu ada siswa Ibu yang sangat sulit dalam konsentrasi dalam belajar. Nah, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan selama ini untuk anak tersebut? Saya pernah melakukan dalam pembelajaran, saya sering saya bisa memberikan motivasi kepada anak tersebut, tapi belum juga seperti anak yang lain untuk konsentrasinya. Jadi Ibu sudah melakukan berikan motivasi, namun belum berhasil. Kira-kira Bu, apa penyebabnya dari anak tersebut tidak konsentrasi menurut penelitian Ibu? Menurut penelitian saya mungkin karena pembelajarannya yang kurang sesuai dengan anak tersebut Pak. Mungkin juga karena pembelajarannya agak kurang paham gitu ya. Nah ya, jadi karena dia kurang paham penyebabnya ya, kurang sesuai dengan kebutuhannya.
Kira pernah nggak Ibu melakukan suatu penyelesaian permasalahan yang seperti ini yang berhasil pernah Ibu lakukan? Iya Pak, karena dulu ada waktu di kelas 4 yang tahun kemarin, Iya. ada anak tersebut yang malas untuk di Iya. sekolah. Terus setelah saya tanya, setelah saya dikasih dan setelah saya mengetahui apa Iya. masalahnya, saya memberikan motivasi, saya Iya. memberikan bimbingannya, dan saya pun juga kerjasama dengan orang tuanya, bisa melihat berhasil. Alhamdulillah. Kira berapa rating keberhasilan Ibu? Kalau dari 1 sampai 10, berapa tingkat keberhasilan Ibu? Untuk saya itu. 7, alhamdulillah sudah hebat Bu Eka. Nah, untuk anak Ibu sekarang, setelah Ibu tahu masalahnya dia kurang konsentrasi karena tidak sesuai dengan mungkin gaya belajarnya, apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Mungkin ke depannya saat di dalam pembelajaran saya lebih sering melakukan SDG, terus mencari tahu apa yang dibutuhkan pelajaran sesuai dengan anak tersebut. Oke, bagus. Jadi ke depan Ibu ingin melakukan SDG ya, supaya anak lebih semangat dalam belajar dan mengajar sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Nah, itu sudah luar biasa. Nah, kira-kira kapan mau Ibu lakukan langkah-langkah tersebut? Secepatnya Pak, agar anak saya tersebut bisa mengikuti, bisa berkonsentrasi seperti teman-teman yang lain. Baik, jadi Ibu akan lakukan SDG ya dan melakukan pelajaran sesuai dengan kebutuhan anak secepatnya. Kemudian kira-kira dukungan siapa yang dibutuhkan agar rencana Ibu ini bisa dilaksanakan? Ya Pak, mungkin yang saya butuhkan sekali anak tersebut, terus kepala sekolah, terus rekan guru Pak, dengan kerjasama dengan mereka, mungkin solusi dari masalah saya akan dibuka. Baik, ya. Baik Bu, baik, Ibu akan melakukan segera dan betul-betul ke sekolah, guru dan anak tersebut. Nah, dari perbincangan kita, apa yang Ibu rasakan setelah Ibu sampaikan solusi Ibu sendiri? Dari perbincangan hari ini Pak, alhamdulillah saya sangat senang, saya lega karena dengan cerita atau menceritakan masalah yang saya hadapi kepada Bapak, saya menemukan solusinya. Saya menemukan solusinya. Nah, apa komitmen Ibu nanti ke depan tentang permasalahan tersebut? Komitmen yang akan saya lakukan ke depannya Pak, yang pertama saya selalu memberikan pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, Ya. terus melakukan SDG yang menyenangkan, terus lagi bekerja sama dengan guru dan kepala sekolah. Baik Bu. Jadi nampaknya sudah terjawab, sudah Ibu cerita solusi sendiri. Alhamdulillah nanti kabari saya Bu bagaimana hasilnya, dan kira-kira masih ada yang perlu kita bincangkan. Alhamdulillah cukup Pak. Oke, kalau gitu kita tutup saja Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Ir. Bapak sudah melaksanakan praktek coaching pada hari ini. Iya. Saya lihat tadi Bapak sudah menggunakan sesuai dengan penilaian yang saya berikan. Ya. Kemudian bagaimana perasaan Bapak pada hari ini? Alhamdulillah Bu, saya sangat senang sekali. Tadi Bu Eka sudah nampaknya mampu menemukan solusi dari permasalahannya dengan menerapkan cerita yang sudah Ibu sampaikan tadi. Itu. Oh, jadi sudah berhasil Bapak dalam melaksanakan coaching ya. Ya. Alhamdulillah ya. Kemudian dari pelaksanaan coaching tadi, kompetensi apa yang ingin Bapak capai dari coaching? Kompetensi yang akan kompetensi saya apa ya? tingkatkan ke depannya Bu dalam proses coaching, mungkin mengajukan pertanyaan berbobot Bu, karena nanti saya tadi merasa kurang mengajukan pertanyaan, namun alhamdulillah sudah berhasil. Tentunya kalau kita mampu mengajukan pertanyaan berbobot, si coach itu mampu menyampaikan permasalahannya dan mampu mencari solusi dari permasalahannya. Ya, bagus sekali Pak ya. Jadi Bapak ingin menggunakan kompetensi, yaitu kompetensi menggunakan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Iya. Bagus sekali. Kemudian apa harapan Bapak ke depannya untuk pelaksanaan coaching ini? Makasih Bu. Harapan ke depannya saya bisa menerapkan coaching yang baik dan benar sehingga mampu membantu coaching nantinya. Mungkin itu seperti itu Bu. Ya, bagus sekali Pak ya. Jadi untuk rubrik penilaian pada hari ini saya sebagai supervisor Iya. sekian dari hasil penilaian saya.
dan kita sudahi dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu ya? Alhamdulillah sehat, Beka. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sangat baik, Bu ya. Gini Bu ya, sebelum Ibu melakukan coaching dengan Pak Zal, Ya. saya ingin menjelaskan beberapa penilaian di dalam coaching. Yang pertama adanya alur cerita. Yang kedua, bagaimana nantinya Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Pak Zal atau selaku coach. Dan selanjutnya, bagaimana coach menanggapi pertanyaan coach dan coachnya. Yang terakhir, jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selanjutnya ada pertanyaan Bu. Kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik, Beka. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, berarti potensi yang ingin Ibu kembangkan berarti pertama kehadiran penuh atau present, yang kedua mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baiklah Bu, untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin dan akan Ibu kembangkan secara spesifik di observasi ini? Kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan berbobot, Beka. Baik Bu. Kemudian yang terakhir Bu, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan atau yang Ibu harapkan dalam proses coaching kali ini? Saya menginginkan coach saya nanti bisa menemukan solusi atas permasalahannya dan menemukan langkah-langkah yang ingin dia lakukan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Baik Bu, demikian dulu Bu observasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching, praktek coaching dengan coaching. Assalamualaikum Bu Il. Waalaikumsalam Pak, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Il. Bu Il gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini Bu Il, mungkin saya ada permasalahan yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Apakah Ibu ada waktu Bu? Baik Pak, saya ada waktu luang hari ini karena saya tidak mengajar, jadi bisa Bapak untuk membicarakan permasalahan yang Bapak akan ceritakan. Jadi apa yang Bapak harapkan dari pembicaraan kita saat ini? Terima kasih Bu Il. Jadi yang saya harapkan itu setelah pembicaraan kita nanti saya bisa menemukan solusi Bu, dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Oke, jadi apa permasalahan Bapak yang akan Bapak ceritakan kepada saya? Terima kasih Bu. Jadi masalah saya sekarang itu, saya lihat guru-guru saya di sekolah, pembelajarannya itu masih yang lama saja, teacher center. Mereka yang banyak menyampaikan berceramah, kemudian diberi tugas seperti itu. Jadi saya melihat kebutuhan anak itu tidak terpenuhi. Ya, jadi itu masalah. Oh, jadi proses pembelajarannya masih menggunakan cara lama ya Pak ya. Jadi apa yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Terima kasih Bu. Kalau yang saya lakukan mungkin sekali satu semester saya melakukan supervisi. Jadi pas supervisi alhamdulillah ada kemajuan. Cuman setelah itu di hari-hari biasa tetap kembali ke cara lama kembali. Jadi setelah habis supervisi kemudian hari berikutnya masih menggunakan cara lama. Iya. Jadi kira-kira apa penyebabnya Pak guru tersebut melakukan seperti itu? Terima kasih Bu. Jadi saya sudah tanyakan langsung setelah supervisi kan kita akan bertemu lagi untuk menyampaikan hasilnya. Kalau mengenai cara mengajar tersebut, jawabannya bersama seluruhnya. Kenapa mereka merasa kurang sekali pelatihan sekarang tentang bagaimana cara mengajar yang baik, apalagi tentang kurikulum yang baru sekarang. Karena setelah COVID, pelatihan itu banyak yang online, virtual, jadi jarang mereka yang hadir penuh. Ya, jadi itu penyebabnya. Jadi
untuk saat sekarang banyak yang online Pak ya. Iya. Jadi kira-kira langkah-langkah apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Iya Bu, jadi kalau melihat kondisi itu, jadi mungkin kita lagi yang melakukan Bu. Jadi kalau tidak ada dari pemerintah, nampaknya kita lagi akan melakukan pelatihan itu. Jadi rencananya saya akan lakukan workshop Bu, pelatihan memanfaatkan komunitas belajar di sekolah. Bagus sekali Pak ya rencana Bapak. Kemudian kira-kira kapan Bapak akan melakukan kegiatan tersebut? Makasih Bu, mungkin secepatnya Bu. Jadi saya akan berjadwal minimal 1 kali 1 bulan. Kombel akan melakukan workshop dengan mengundang pemateri yang profesional. Oke, jadi Bapak ingin melaksanakan workshop. Jadi siapa saja yang terlibat atau yang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut? Terima kasih Bu. Jadi yang terlibat tentunya guru itu sendiri, ya kemauan mereka untuk mengikuti kombel yang offline. Itu saya butuh juga dukungan dari pengelola sekolah dan narasumber nantinya. Oke, bagus sekali rencana Bapak ya. Kemudian bagaimana apa komitmen Bapak dalam mengatasi komitmen Bapak yang dilakukan berikutnya? Ya, Bu. Jadi ke depan saya berkomitmen akan memanfaatkan kombel ini untuk terus aktif ya melakukan kegiatan untuk mencari solusi-solusi dari permasalahan dalam pembelajaran. Gitu. Siapa ya? Jadi setelah Bapak melakukan kombel, sedang merencanakan sesuatu yang bisa berdampak positif ya Pak ya. Kemudian bagaimana perasaan Bapak hari ini? Alhamdulillah Bu, sudah berbicara dengan Ibu, sudah plong rasanya, sudah ada solusi ditemu. Insya Allah akan saya lakukan agar pelajaran itu sudah sesuai dengan kebutuhan. Jadi untuk pembicaraan pertama ini ada lagi yang akan dibawakan. Saya rasa sudah cukup Bu. Terima kasih banyak Bu atas mau mendengar keluh kesah saya. Iya, terima kasih Pak ya. Iya. Assalamualaikum Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Kira-kira bagaimana perasaan Bu setelah mau coaching dengan Bapak? Oh, alhamdulillah perasaan saya senang karena Devi sudah bisa menemukan solusi atas masalah yang dihadapi oleh Bapak. Baik, memang benar sesuai dengan pengamatan saya tadi, Ibu sudah berhasil sesuai dengan penilaian yang saya lakukan. Yang pertama tentang alur kita yang memberikan pertanyaan yang berbobot, menanggapi pertanyaan. Terus sesuai juga dengan prinsip coaching, diantaranya kebikaan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kira-kira Bu, dari proses tadi, apa yang perlu dikembangkan untuk berikutnya? Kompetensi apa itu yang perlu dikembangkan? Ya baik Bapak. Jadi dari proses coaching tadi saya akan mengembangkan kompetensi yaitu mendengarkan aktif. Jadi di sini saya di sini si coach bisa menyampaikan masalahnya, kemudian bisa mencari solusi dan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Baik Bu, berarti Ibu sudah mampu menyelesaikan permasalahan dari coaching. Baiklah Bu, sekian dulu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum BK. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya BK? Alhamdulillah sangat baik Pak. Jadi BK, sebelum BK nanti coaching dengan Bu Il, saya sebagai supervisor akan berikan beberapa penilaian yang akan saya nilai selama proses berlanjut. Pertama, saya harapkan Ibu bisa menggunakan alur kita. Ibu mampu mengajukan pertanyaan berbobot. Terusnya Ibu mampu menerapkan prinsip coaching. Nah, ada beberapa pertanyaan yang saya tanya pada Ibu. Pertama, kompetensi apa yang akan dikembangkan nanti pada proses coaching nantinya? Yang pertama yang ingin saya kembangkan nanti Pak, kehadiran random atau dosen. Yang kedua, pertanyaan berbobot, terus mendengarkan aktif Pak. Jadi Ibu akan mengembangkan
kader penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Pertanyaan berikutnya, dari kompetisi itu, kompetisi mana yang lebih spesifik ingin dikembangkan? Mungkin mendengarkan aktif Pak. Jadi yang ingin dikembangkan lebih spesifik adalah mendengarkan aktif. Terakhir, indikator apa yang diharapkan dari coaching nantinya? Saya berharap pas di coaching nanti si Bu Il bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi Ibu ingin Bu Il mampu menemukan solusi dari masalahnya. Mungkin demikian dulu Bu. Nanti kita lanjut setelah proses coaching itu. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Bu Il. Apa kabarnya Bu Il? Alhamdulillah sehat Bu Eka. Baik Bu Il, ada yang bisa saya bantu Bu Il? Oh iya, saya ada permasalahan sedikit di kelas. Apakah Bu Eka punya waktu? Baik Bu, untuk sekarang alhamdulillah saya punya waktu luang. Terus nanti apa yang diharapkan dari perbincangan kita hari ini Bu? Begini juga saya mengharapkan dari hasil pembicaraan kita hari ini, saya menemukan solusi atas permasalahan saya. Oke Bu, coba Ibu ceritakan apa permasalahan yang Ibu hadapi. Begini Bu, di kelas saya ada salah seorang murid saya yang kurang lancar dalam membaca, sedangkan yang lain sudah lancar membaca. Jadi anak tersebut merasa minder terhadap teman-temannya. Jadi permasalahan Ibu hadapi karena anak Ibu yang kurang lancar dalam membaca. Terus kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Yang pertama, di kelas saya sedang memberikan anak tersebut untuk membaca secara pribadi hadapan saya, kemudian yang lain tetap mengikuti pelajaran yang saya berikan. Begitu Bu Eka. Kira-kira yang sepengetahuan Ibu apa penyebab kenapa anak tersebut kurang lancar membaca? Mungkin Bu Eka, ini ada permasalahan yang dihadapi di keluarganya. Jadi anak tersebut kurang perhatian dari orang tuanya tentang kurangnya anak tersebut dalam membaca. Baik Bu, terus apa langkah-langkah yang akan Ibu lakukan untuk anak Ibu? Yang pertama, saya akan melakukan pemanggilan kepada orang tuanya, agar anaknya tersebut bisa membantu saya dalam mengatasi masalah terhadap anaknya yang kurang lancar membaca. Kemudian saya minta bantu kepada orang tuanya agar bisa membantu membaca di rumahnya setiap hari. Baik Ibu, bagus sekali itu. Kira-kira kapan akan Ibu lakukan Bu? Secepatnya Bu Eka, karena anak yang kurang lancar membaca ini begitu diharapkan agar cepat membaca. Jadi saya akan memberikan motivasi kepada anak tersebut agar dia bisa membaca dengan baik sesuai yang saya harapkan. Terus Bu, siapa yang Ibu butuhkan untuk mendukung dalam melaksanakan rencana Ibu tersebut? Yang saya butuhkan yang pertama anak tersebut, yang saya butuhkan, kemudian orang tuanya, kemudian dibantu oleh guru dan kepala sekolah juga untuk mendukung proses pembelajaran tersebut. Terus Bu, kedepannya komitmen apa yang akan Ibu lakukan Bu? Kedepannya saya akan komitmen yang saya berikan, yaitu yang pertama saya akan mencari tahu kondisi keluarga dari anak tersebut yang kurang lancar membaca, kemudian saya akan memberikan pembelajaran sesuai yang diharapkan. Baik Bu, setelah Ibu menceritakan permasalahan tadi, kira-kira bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah saya lega, senang karena sudah menemukan solusi atas permasalahan saya. Baik Bu,
Alhamdulillah ya Bu ya. Terus ada lagi yang Ibu yang ingin Ibu ceritakan? Untuk saat ini tidak ada Bu Eka. Terima kasih atas bantuannya, atas motivasi, atas solusi yang kita berikan. Saat ini saya sudahi Bu Eka ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Eka. Waalaikumsalam Pak Dal. Dari hasil coaching tadi, bagaimana perasaan Eka sekarang? Alhamdulillah Pak Dal, perasaan yang saya rasakan saat ini cukup senang karena saya sudah bisa membantu kursi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Benar sekali Bu Eka, sesuai penilaian saya tadi, Bu Eka sudah mampu tadi menerapkan alur kita, Ibu sudah dekat tujuan, Ibu sudah identifikasi masalah, sudah ada rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian Ibu sudah mampu mengajukan pertanyaan berbobot dan menerapkan prinsip-prinsip coaching. Nah, dari hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi Ibu yang ingin dikembangkan ke depan seperti apa? Mungkin meningkatkan aktif Pak, karena meningkatkan aktif untuk coaching bisa menceritakan permasalahan yang ada. Ya, benar sekali Bu. Jadi akan dikembangkan tentang mendengarkan aktif. Nah, mudah-mudahan kedepannya proses coaching ini berjalan dengan baik. Dan mungkin itu saja dari saya Bu. Ya, kita tutup saja. Dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.